semangat RUU tentang Cipta Kerja ini kan sejatinya adalah percepatan perekonomian nasional ya, Bu Lydia ya. Jadi dia mempermudah investasi, memangkas birokrasi, dan menyederhanakan perizinan seperti itu. Apakah poin-poin di RUU Cipta Kerja itu yang memiliki nilai-nilai positif yang bisa memperbaiki kelemahan regulasi saat ini? Menurut Bu Lydia, dari 1.200 pasal itu yang positif-positifnya itu apa aja sih, Bu Lydia sebenarnya? Suruh ngituin satu-satu ya? Ya Allah, tega banget sih kamu. Jadi gini, pertama kalau kita lihat ada beberapa hal ya yang kami apresiasi. Jadi ke PKS fair menyampaikan apresiasi pada proses itu. Pertama, kita tidak menginginkan ada urusan yang berkaitan dengan MK terus kemudian kita tabrak gitu ya. Meskipun ada tadi pagi dalam diskusi dengan para pakar ada seorang pakar hukum menyatakan masih ada loh yang lolos gitu ya. Artinya ya kedua, kewenangan kepala daerah tetap dikembalikan. Itu kita apresiasi. Yang ketiga, kalau perizinan berusaha yang mau dipercepat sih sebenarnya nanti tarik menariknya gini, karena ketika bicara ini ada perubahan behavior ya, perubahan kalau dulu yang disebut sebagai perizinan berusahanya itu memang dari proses pendaftarannya utak-atik bolak-balik mengembalikan kurang ini kurang itu dihitung dalam setelah dia daftar baru kemudian diproses jadi panjang. Nah sekarang selesaiin dulu semua syarat penuh baru bisa mengurusi pendaftaran. Nah gitu, jadi pada dasarnya sih mengubah perilaku sebelum dan sesudah gitu. Itu yang patut untuk dicermati ya oleh kita semua. Jadi apresiasi. Itu kedua, ya kita apresiasi bahwa itu ada perubahan meskipun artinya edukasinya harus maksimal. Dalam beberapa hal kan memang kita tahu bahwa pemerintah tidak selalu melakukan sosialisasi yang lengkap kepada semua stakeholder yang berkaitan dengan izin ini. Yang berikut yang agak yang kita juga bisa lihat misalnya dalam hal perizinan sertifikasi halal, memang ada pemangkasan waktu. Hal-hal yang harusnya berurusan dengan administrasi di BPJPH itu sudah dipotong waktunya, dipangkas waktunya. Di dalam kita juga menginginkan kan komplainnya orang katanya lama nih ngurus halal. Sebenarnya kemudian sudah bisa diperbaharui ya, itu yang direvisi. Dengan cara apa? Bahwa yang memeriksanya, lembaga pemeriksa halalnya itu harusnya bisa lebih banyak. Dan itu dibenarkan jika mereka dari ormas Islam berbadan hukum tentunya, terus kemudian juga ada dari perguruan tinggi yang dikelola oleh Yayasan Islam atau ormas Islam, atau perguruan tinggi negeri. Itu membuka peluang ya tentang itu bisa banyak banget gitu ya, artinya lebih banyak. Nah syarat-syaratnya berkaitan dengan itu memang juga auditornya sudah mulai dilatih oleh BPJPH. Jadi BPJPH tidak terjun pada hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, mereka administrator dan regulator. Terus kemudian orang bilang kan nanti bottleneck-nya sidang fatwa dong kalau begitu. Sidang fatwanya itu bisa sampai MUI di tingkat provinsi. Jadi ini sebenarnya mempercepat. Terus bagaimana perizinan-perizinan yang seperti ini tuh sebenarnya bisa kita lakukan, artinya insya Allah ya. Kalau ada yang bilang gini, kalau pemeriksaan gimana dong? Gitu. Kalau pemeriksaan di laboratorium misalnya yang harus pakai kultur jaringan segala macam, kita kasih waktu. Kalau itu memang babnya di laboratorium, LPH boleh mengajukan ke BPJPH untuk diperpanjang waktunya. Tapi kalau cuma di awal di administrasi audit di awalnya itu tetap harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan waktunya 15 hari. Nah, itu ya, jadi di antara itu ya sebagiannya lah, sebagian kecilnya ya dari